Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Saptek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Kali ini saya akan membahas mengenai power supply tunggal dengan tenaga powerful. Dalam artian powerful yaitu jadi saya gunakan bukan sistem CT atau bukan simetris. Jadi saya gunakan untuk tegangan tunggal yaitu 0 dan positif, bukan CT negatif atau CT positif. Jadi yang saya butuhkan yaitu 0 positif. Karena ini di depan saya sudah ada trafo yang biasa buat ngetes, dia berjenis simetris atau CT. Nanti kita akan ukur tegangan dari trafo AC nya berapa dengan outputnya berapa dengan menggunakan Elco 1000 mikro 200 volt. Ini ada berapa biji? 1000 mikro 200 volt, ada 8 biji per rail. Jadi untuk CT dia total ada 8, nanti kita akan ukur. Jadi saya rubah dari CT ke tunggal karena nanti saya akan gunakan tegangan ini dari outputnya untuk supply ke mini power amplifier untuk kelas D. Karena kelas D yang saya punya yaitu supply yang dibutuhkan minimal 12 maksimal sampai 24. Jadi kalau ini CT jadi mubazir karena yang simetris tidak terpakai yang bagian negatifnya. Oke, kita ukur langsung tegangan dari trafonya berapa dan output dari trafonya berapa. Nanti kita akan load di dummy load dengan beban 2 ohm. Akan mendapatkan ampere berapa di input primer bagian trafo. Oke, kita tancapkan langsung. Oke, sudah ditancapkan. Kita ukur AC input. AC input oke, mendapatkan tegangan 17 volt AC, jadi cukup nanti untuk supply midi kelas D karena maksimalnya sampai 24 DC nya. Jadi kita ukur ke DC dari 17,6 berapa, kita ukur DC nya 23,8 negatif, dan untuk positif sama 23,8 positif. Nah, karena ini simetris jadi kita tidak pakai sebelah yang negatifnya, jadi yang kita pakai yaitu CT atau 0 dengan positif. Oke, kita akan load langsung di bagian positif, mendapatkan berapa ampere dari input primer. Oke, yang ujung dari dummy load sudah dikonekkan ke bagian 0 dan kita akan shortkan di bagian positif. Oke, kita lihat tegangan dropnya. Oke, menjadi 14,7. Oke, tang ampere sudah kita konekkan di bagian input primer, dan tadi kita telah ukur di bagian P output DC mendapatkan 14,5 di bagian dropnya, dan kita akan ukur ampere dari beban di primer mendapatkan berapa. Untuk tegangan simetris ini di shortkan antara CT dan positif mendapatkan berapa ampere. Oke, 0,8 14,5 P drop DC di bagian output. Oke, nanti kita akan bandingkan antara simetris ini dengan tenaga di bagian tunggal dari output dari sistem power supply tersebut dengan trafo yang sama, spek yang sama. Gimana caranya supaya untuk dirubah ke output tunggal menjadi tenaga powerful. Setelah saya keluarkan ini dioda brid atau dioda sisir, kita keluarkan dari PCB Elco dan kita akan nanti konekkan ke bagian
ini langsung terminal di output trapo. Sebelum itu kita akan di sini, karena ini trapo rakitan, jadi saya akan potong atau belah di bagian CT. Jadi jika sobat Subtek Audio mempunyai trapo yang bertenaga beroutput simetris atau CT central tap, nanti di bagian CT kabel dari email tembaga tersebut keluarkan dan potong di bagian CT. Jadi sudah tidak terhubung ini bekas CT, kita potong jadi dua. Nanti kita akan ukur untuk ujung sebelah kiri ini atau output dari trapo, dia connect ke jalur mana atau ujungnya di mana, misalnya ini atau ini, nanti sisanya berarti ujung yang rail satunya lagi. Oke, kita akan ukur di kalibrasi ohm. Oke, kita konekkan ke ujung. Oke, setelah connect kita cari tahu ujung yang sebelah kiri ini pusatnya di ujung sebelah mana, yang kedua apa ketiga. Oke, kita ukur langsung. Oke, ternyata yang kedua. Nah, di sebelah kanan atau ketiga dia tidak terhubung dengan ini. Oke, kita pisahkan. Nah, sudah diketahui teman-teman bahwa ujung dari sebelah kiri bekas CT-nya kita naikkan di atas. Nah, otomatis yang sebelah kanan ini dari CT yang tadinya terhubung, kita putuskan ini yang ketiga. Pasti ujungnya ada di sebelah kanan, di paling ujung. Nah, oke, setelah terhubung. Nah, setelah kita ketahui bahwa ini bekas CT dan ini bekas CT, yang ini terhubung dengan ini. Nah, yang ujung ini, yang tengah bekas CT terhubung dengan ini. Nah, bekas CT kita pindahkan, kita hubungkan ke ujung sebelah kiri. Oke, kita hubungkan ke sebelah kiri. Nah, kita hubungkan. Nah, bila sobat masih penasaran atau belum yakin, silahkan ukur kembali di bagian outputnya. Oke, kita akan ukur output. Kita ke AC. Oke, kita akan ukur ujung sebelah kanan mendapatkan AC berapa. 17 volt AC. Dan kita lihat ujung sebelah sini sama 17 volt AC. Oke, kita hubungkan ujung dengan ujung. Kita hubungkan ujung dengan ujung. Nah, terbaca di multi 0 volt. Nah, kalau terbaca 0 volt, otomatis itu sudah searah karena tidak mendapatkan tegangan output searah. Biarpun kita ujungnya disatukan, dan ujung dengan ujung kita hubungkan mendapatkan tegangan 0 volt, berarti aman. Dalam artian nanti biarpun kita hubungkan ini tidak terjadi konsleting. Oke, setelah bahwa ujung ini dengan ujung ini kita akan hubungkan. Nah, kita ukur mendapatkan tegangan berapa. Nah, setelah ujung dengan ujung kita satukan secara
sistem di paralel dari hasil CT menjadi tunggal dengan output cuman ada 2 bukan 3. Nah, dari ujung ini, di kaki ujung dengan ujung negatif dan positif kita akan hubungkan ke satu rail di bagian elko. Kita akan pasangkan 8 saja karena biar sama loadnya seperti tadi. Yang sebelah negatif nanti kita tidak pakai, yang kita pakai yaitu 0 atau CT ke positif saja. Oke, dioda telah kita konekkan, yaitu yang output positif ke sebelah ujung kanan dan negatif kita dari kaki dioda ke CT tengah. CT yang bagian negatif ini tidak terpakai, kita tidak pakai atau tidak gunakan elko yang sebelah sana. Yang kita pakai tetap yaitu jumlahnya 8 biji. Oke, kita akan ukur output DC nya berapa. Kita tancapkan kita ukur output. Masih sama 23, volt DC. Oke, sekarang kita akan load di bagian output, mendapatkan tegangan P dropnya sampai berapa. Oke, mendapatkan P drop 15,6. Sekarang kita akan load di bagian ampernya, mendapatkan primer berapa. Oke, tang ampere kita sudah konekkan. Kita konekkan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Biasa jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sudah kita ketahui bahwa tadi sebelum dan sesudahnya bahwa waktu masih simetris, kita ukur dari CT atau dari 0 ke positif mendapatkan tegangan P drop yaitu 14,5, dan di bagian input primer mendapatkan ampere 0,8. Dan setelah kita rubah dari segi trapo ini menjadi sistem tunggal, yaitu output cuman 2 bukan 3. Sesudah kita ukur mendapatkan hasil output yaitu 15,6. Kita coba lagi ya, 15, dan mendapatkan ampere di primer mendapatkan 0,9. Jadi bisa disimpulkan bahwa jauh biarpun sedikit menambah di ampere atau menambah output di bagian volt DC, tapi itu sangat signifikan di bagian power ampli. Apabila supply itu drop terlalu banyak, dalam artian kurangnya jauh, otomatis tenaga di bagian power ampli juga akan mengecil. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai cara merubah trapo CT menjadi 0 dengan memaksimalkan output menjadi powerful kita sudahi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.